Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibul Wildan Syaifullah dari kelompok Telwin. Di sini saya akan mengulas kembali materi Booting and Memory week ke-3 day ke-6. Materi pertama yaitu tentang biaya siswa. Materi kedua yaitu tentang informatika juara. Materi ketiga yaitu tentang teknik persidangan. Materi pertama, biaya siswa, yang dijelaskan oleh Kak Hanif selaku Departemen Kemahasiswaan, Kak Rifki selaku penerima biaya siswa Jarum, Kak Fitri selaku penerima biaya siswa Bank BI. Sebelum kita membahas beasiswa Jarum, beasiswa Bank BI, kita harus mengenal apa itu beasiswa. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada per orang yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Di Universitas Trunojoyo ada beberapa beasiswa. Beasiswa pertama yaitu beasiswa Jarum. Beasiswa kedua yaitu beasiswa Bank BI. Beasiswa ketiga yaitu beasiswa KIPKA. Di sini saya akan menjelaskan dua beasiswa aja. Yang pertama yaitu beasiswa Jarum dan beasiswa Bank BI. Beasiswa kuliah di Universitas Trunojoyo Madura ini memiliki beberapa keunggulan. Kota baru mencapai 200.000 mahasiswa tahun 2021 melalui Puslamdik Kemendikbud. Beasiswa memberikan jumlah kuliah ongoing serta bidik misi ongoing hingga masa perkuliahan selesai. Apa saja sih syarat-syarat pendaftaran beasiswa Universitas Trunojoyo Madura dari pemerintah ini? Syarat pertama, 1. Siswa lulus SMA atau sederajat tahun 2019, 2020, 2021. 2. Mempunyai NISN, mempunyai NPSN, dan mempunyai NIK. 3. Mempunyai potensi akademik tinggi namun berasal dari keluarga kurang mampu secara finansial atau ekonomi. Harus ada dokumen sah sebagai bukti. 4. Lulusan seleksi PTN atau PTS, prodi dengan akreditasi A atau B. Setelah kita sudah tahu apa itu beasiswa, selanjutnya saya akan menjelaskan beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum adalah beasiswa prestasi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai jurusan, perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki kerja sama bermitra. Setelah kita mengetahui pengertian beasiswa di Jarum, di sini saya akan menjelaskan persyaratan pendaftaran beasiswa Jarum Plus. Persyaratan pertama, 1. Sedang menempuh pendidikan strata 1 atau diploma 4 di semester 4 dari semua disiplin ilmu. 2. IPK minimal 3.20 pada semester 3 serta dapat mempertahankan IPK minimal 3.20 hingga akhir semester 4. 3. Aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. 4. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, seperti menerima beasiswa KIPKA. 5. Kuliah di mitra perguruan tinggi program The Jarum Beasiswa Plus. Setelah kita menjelaskan beasiswa The Jarum, apa itu beasiswa The Jarum, persyaratan beasiswa The Jarum. Setelah itu, saya akan menjelaskan biaya siswa Bank BI.
Biaya siswa Bank BI Bank Indonesia adalah beasiswa yang dari Bank Indonesia BI untuk mahasiswa S1 dan D4 dan D3 di berbagai PTN dan PTS terpilih. Melalui program beasiswa ini, BI memberikan bantuan biaya kuliah, tunjangan studi, dan biaya hidup untuk Gen B. Sebutan untuk penerima beasiswa. Gen B adalah sebutan bagi penerima beasiswa Bank BI. BI sudah memulai program beasiswa ini sejak tahun 2011 untuk mahasiswa S1. Sejak tahun 2020 cukup programnya mulai meluas dengan memberi kesempatan untuk mahasiswa D3, kemudian makin luas lagi pada tahun 2021 dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa D4 yang berkuliah di Politeknik. Beasiswa ini terbuka untuk mahasiswa dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Adapun nilai bantuan uang bagi penerima beasiswa Bank Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rp 1.500.000 per bulan untuk penerima beasiswa unggulan S1. 2. Rp 1 juta per bulan untuk penerimaan beasiswa reguler S1. 3. Beasiswa reguler D4 mendapatkan 1 juta per bulan dan beasiswa reguler D3 mendapatkan 1 juta per bulan. Tujuan dan ruang lingkup kegiatan. Tentu saja Bank Indonesia mengeluarkan program ini memiliki maksud mulia yang ingin dicapai, bahkan tujuan-tujuan tersebut tertulis lengkap pada laman resmi beasiswa ini. 1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Indeks Pembangunan Manusia Human Development Index dan daya saing bangsa. 2. Menaikkan tingkat motivasi belajar serta menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan kehidupan harapan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi potensi akademik untuk dapat menempuh serta menyelesaikan pendidikan tinggi. 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik, kurikuler, dan non-akademik sehingga mampu menghasilkan SDM yang kreatif, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu 1. Menetapkan desain program secara keseluruhan, termasuk perguruan tinggi penerima nilai beasiswa, kriteria mahasiswa, dan mekanisme seleksi. 2. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi selama program. 3. Melaksanakan tahapan program sesuai dengan ketentuan dan periode waktu. 4. Setelah kita membahas itu tadi, selanjutnya kita akan membahas kriteria penerima beasiswa. Untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, kamu perlu menemui kriteria dan persyaratan tertentu. Berikut ada kriterianya. 1. Merupakan mahasiswa aktif program S1 dan D4 dan D3 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan aktif. 2. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS S1 serta 24 SKS D4 dan D3. Setiap mahasiswa menerima beasiswa paling lama hanya 4 semester S1 dan 2 semester D4 dan D3 sepanjang memenuhi kriteria yang ada.
maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun S1 dan maksimal berusia 22 tahun atau belum berusia 23 tahun D4 dan D3. Pada saat penetapan penerima beasiswa. Sementara itu, untuk mahasiswa orang asli Papua OAP di Papua dan Papua Barat, batas usia bisa sampai 27 tahun. Memiliki indeks prestasi kumulatif IPK semester terakhir minimal 3,5. Beasiswa S1 unggulan. IPK minimal 3,00. Beasiswa S1 reguler D4 dan D3. Memiliki TOEFL skor PBT atau ITP sebesar 500 atau TOEFL IBT sebesar 61 atau TOEFL CBT sebesar 173 ataupun IELTS sebesar 6.0 dengan melampirkan dokumen pendukung khusus beasiswa S1 unggulan. Membuat motivasi letter dan rencana karir setelah menyelesaikan studi sarjana dalam bahasa Inggris, beasiswa S1 unggulan, serta dalam bahasa Indonesia beasiswa S1 reguler dan D4. Berarti kalau kita mendapatkan beasiswa S1 unggulan, maka kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi kalau beasiswa S1 reguler itu ya sedikit belajar bahasa Inggris. Tapi yang pasti ya bahasa Indonesia kalau S1 reguler. Menyertakan surat rekomendasi dari 2 toko S1 dan 1 toko S1 reguler D4 dan 3 dan D3, akademik dan non akademik. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Biasanya itu ya, dia itu sudah mendapatkan KIPK, makanya tidak bisa mendaftar untuk beasiswa Bank BI atau beasiswa di Jarum. Sekian pembahasan dari saya mengenai Booting and Memory week ketiga day ke-6. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku omongan saya yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.